Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mila Dwi Putri, NPM 171300044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus saya tentang masalah sosial karena kecanduan game online pada siswa di SMK Negeri 3 Metro tahun 2019-2020. Sebelum lanjut, saya akan membacakan atau menyebutkan biodata dari si klien. Nama lengkap ANP, itu artinya nama inisialnya, kelas 11 jurusan multimedia, sekolah di SMK Negeri 3 Metro, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Metro 29 Maret 2004, agama Islam, cita-cita polisi, hobi bermain game online. Untuk alamatnya, si klien berada di 38 Banjarjo, Kabupaten Lampung Timur. Pada dasarnya, memang setiap manusia itu tentunya mempunyai masalah dan akan sangat beragam. Permasalahan yang ada dalam lingkungan siswa dapat bersifat pribadi, sosial, belajar, ataupun karirnya. Nah, jadi keterbatasan kematangan siswa dalam mengenali dan memahami hambatan, maka sebagai seorang konselor yang berkompeten sudah turut ambil andil di dalamnya dalam penanganannya. Nah, jadi titik fokus saya atau sasaran klien saya adalah seorang siswa. Konselor di sekolah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan membantu siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara utuh. Data berdasarkan wawancara. Nah, dari hasil wawancara dengan peserta didik ini atau seorang konseli didapatkan informasi tentang gambaran studi dan kehidupan keluarganya. Dari aspek studinya ini diketahui bahwa ia lebih suka berdiam diri dan menghabiskan waktu dengan bermain game online, tidak suka dengan keramaian, dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, bahkan untuk duduk kumpul bersama keluarganya pun dia jarang sekali ikut bersama, lebih memilih berkurung di kamar dan menghabiskan waktu dengan bermain game. Sebenarnya orang tuanya pun sudah sering seperti menasehati, tetapi tidak pernah didengarkan oleh si anak ini tersebut. Adapun berdasarkan wawancara dengan guru BK-nya di sekolah, dikatakan bahwa anak ini memiliki sikap acuh tak acuh dan masa bodoh dengan sekitarnya, terutama di lingkungan sekolah. Bahkan dengan teman-temannya sendiri dia terkadang acuh tak acuh. Bahkan pada saat saya menanyai si klien, dia mengatakan bahwasanya dia lebih suka untuk tidak pernah ikut serta dalam organisasi di sekolah. Biasanya anak-anak muda itu mungkin tidak semua kegiatan yang akan mereka ikuti, tetapi mungkin ada salah satu, apalagi kan anak laki-laki mungkin ikut dengan ekskul olahraga, pramuka, kesenian, atau musik. Ya, musik itu sama dengan kesenian ya. Jadi dia ini emang benar-benar tidak pernah mengikuti kegiatan itu dari SMP sampai dengan sekarang. Untuk identifikasi masalahnya, dari berbagai informasi yang telah diperoleh melalui pengumpulan data dengan wawancara secara intensif dengan konseli, permasalahan yang diperoleh menyangkut pada bidang sosial dan kecanduan bermain game online. Adapun karakteristiknya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu faktor yang berasal dari diri sendiri, yang kedua itu faktor dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga itu faktor yang bersumber dari lingkungan. Diagnosisnya merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan hasil dari identifikasi masalah. Nah, ada banyak faktor yang menimbulkan masalah pada diri klien. Di antaranya itu, yang pertama itu ada faktor yang berasal dari diri sendiri. Ada dua sub. Yang pertama itu kurangnya bersosialisasi, dan yang kedua acuh terhadap pembelajaran. Kemudian faktor dari lingkungan keluarga. Ada dua sub juga. Yang pertama, kurang bimbingan orang tua saat belajar. Yang kedua, kurang pengetahuan dari saudaranya. Jadi kayak kurang interaksi juga ya sama saudara-saudaranya, karena tadi kan dia lebih suka untuk berdiam diri di kamar dan menghabiskan waktu bermain game online, tetapi bukan bermain atau bercanda tawa dengan saudaranya sendiri. Untuk yang terakhir itu faktor yang bersumber dari lingkungan. Sub yang pertama itu ada di sekolah. Nah, ada subnya lagi. Yang pertama itu tertutup terhadap guru, sikap bodoh amat dengan kegiatan orang lain. Yang tadi kan dia juga pernah bilang bahwasanya dia tuh nggak pernah ikut ekskul dari SMP bahkan sampai sekarang. Nah, untuk yang di luar sekolah atau masyarakat, kurang memanfaatkan waktu luang. Jadi kalau misalnya ada waktu luang kayak misalnya libur sekolah, bukan dihabiskan waktu untuk kumpul bersama keluarga atau bermain atau liburan bersama keluarga, tapi lebih sukanya dia berkurung diri bermain game online karena udah kecanduan tadi.
Yang kedua itu tidak suka keramaian, introvert. Jadi dia itu tidak suka keramaian, makanya dia sering menghabiskan waktu atau melampiaskan ke semua kegiatannya itu bersama game online. Mungkin dengan bermain game online itu adalah salah satu buat dia bahagia, dan itu adalah salah satu sahabat dia. Nah, dari rincian di atas dapat disimpulkan berbagai hal yang menyebabkan permasalahan pada klien. Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas tadi, dapat ditarik kesimpulan yang terjadi pada diri klien disebabkan oleh kurang minat bersosial. Yang kedua itu bimbingan dari orang tua kurang, dan pengaruh dari gadget. Ya, memang gadget ini sudah bisa menguasai manusia. Jadi kita sebagai manusia yang cerdas harus pintar-pintar menggunakan gadget itu dengan baik. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh gadget. Yang selanjutnya, prognosis. Prognosis merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil diagnosis. Nah, pemberian konseling individu dilakukan dalam bentuk pemberian layanan informasi tentang pribadi. Dengan memberikan layanan informasi pribadi ini diharapkan akan mampu membantu siswa atau konseling ini untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan bersosialisasi, agar siswa dapat termotivasi dan terdorong untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi sebisa mungkin dengan adanya kegiatan konseling individu, kita bisa meningkatkan motivasinya untuk lebih terbuka untuk ikut kumpul bersama orang-orang sekitar dan tidak menghabiskan waktu yang dikatakan tidaklah cukup baik dengan menghabiskan waktu itu bermain gadget atau bermain game online. Treatment atau lazimnya disebut perlakuan merupakan tindakan menetapkan dan melakukan cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah kasus dan program yang teratur dan sistematis. Adapun treatment bantuan yang dapat diberikan kepada konseling yaitu tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian ataupun masalah klien. Yang kedua itu tahap kerja. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Tahap terakhir, menurutnya kecemasan klien, hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya, adanya perubahan perilaku klien karena ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis, serta adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melihat seberapa jauh efek atau berpengaruhkah yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada, atau segi keberhasilan dan tindakannya itu perlakuan yang telah diberikan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu dari sisi keberhasilan, yang kedua itu dari sisi ketidakberhasilnya. Selanjutnya adalah kegiatan tindak lanjut atau follow up. Nah, tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya. Tindak lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kemajuan yang dialami klien atas bantuan yang telah diberikan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama itu memberikan motivasi kepada siswa untuk berusaha ikut serta dalam kegiatan di sekolah. Ya, mungkin dia tidak terlalu suka dengan kegiatan eskul, tapi mungkin ada salah satu yang kegiatan eskul itu ada pada diri dia, kayak misalnya mungkin dia suka olahraga, entah itu bola kaki, futsal, voli, basket atau yang lainnya. Jadi kita harus mendukung kegiatan apa sih yang sebenarnya dia suka, dan misalnya kalau dia udah terjun ke hal yang dia sukai, perlahan dia juga akan ikut adil atau ikut dalam kegiatan eskul di sekolah. Yang kedua itu menyarankan kepada guru atau orang tua agar senantiasa memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini, maksudnya yang terlalu suka atau terlalu sering menghabiskan waktu dengan bermain game online, perlu bimbingan yang sangat ekstra lah ya, karena anak-anak seperti ini kadang juga kayak kurang kasih sayang gitu, mungkin dia ngerasanya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengenal kepribadian anak kita itu seperti apa. Juga menuliskan verbatim wawancara.
antara percakapan saya dan konseling tentang permasalahannya. Dia banyak bercerita tentang asal mula dia kecanduan game online dan seterusnya. Terus satuan layanan bimbingan dan konseling. Topik permasalahannya yaitu rendahnya sikap sosial. Kedua, bidang bimbingan yang kita lakukan atau yang kita gunakan itu bidang sosial. Jenis layanan konseling individu. Fungsi dari layanan ini yaitu pemahaman dan pencegahan. Kompetensi dasar agar siswa dapat memahami bagaimana meningkatkan sikap sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi buat kita sebagai seorang guru konselor, kita harus bisa membantu peserta didik kita atau si klien kita itu dalam mengentaskan permasalahannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih kepada Bapak Mudaim selaku dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.